Ya, ini satu contoh yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Beliau seorang dai Kiai Haji Abdul Mun'im yang sudah banyak bantu dakwah, khususnya juga majelis Rasulullah yang ada di sana. Tapi beliau tidak mau ngaku kalau dirinya kiai. Yang banyak kalau di tempat kita kan kiai ngaku kiai, alim ngaku. Ini yang bermasalah. Dan orang-orang seperti ini yang bikin turun dana. Banyaknya bala yang ada di sekitar kita. Banyaknya orang-orang yang mengaku alim pada dirinya bukan orang alim. Ya. Bukan ulama ngaku ulama, ini yang bermasalah. Dan yang barusan kita lihat ini, ya, seperti Kiai Haji Abdul Mun'im, ketawaduan beliau, adabnya beliau, rendah hatinya beliau. Ini adalah hasil daripada ilmu yang dipelajari, ya, yang seperti ini nih. Kalau kau ingin tahu hasil ilmu, ya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mencapai satu kewalian, magam kewalian yang sangat tinggi, ya. Bahkan di zaman beliau menjadi presidennya wali saat itu dikarenakan satu, amalnya cuma satu. Bukan nggak punya amal beliau sampai dijuluki Sahibul Anfas. Kalau satu nafasnya beliau bisa berzikir sampai ya latif 1000 kali. Amal ibadahnya banyak, sabarnya banyak, akhlak yang lainnya beliau banyak, kebaikan banyak. Tapi yang membuat beliau menjadi presidennya wali di zaman itu, bahkan sosok seorang Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu sampai datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengambil sanad ilmu, menjadikan beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sebagai guru beliau. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan kepada Imam Haddad, "Hai Imam, apa karangan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" Kata beliau, "Kalau kau kepingin tahu karangan beliau, saya adalah karangan beliau." Bukan ngarang kitab lagi sudah. Ngarang seorang sosok Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keberhasilan yang begitu hebat karena cuma satu, ya ikhwan. Beliau terkenal dengan ketawaduannya. Beliau nggak pernah merasa dirinya baik. Beliau nggak pernah merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Bahkan ketika duduk di majelis gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau duduk ada di belakang. Padahal beliau termasuk ulama besar dan namanya sudah masyhur saat itu, sudah terkenal, duduk di belakang. Tahu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Husain. Beliau mengatakan, "Kasih jalan. Kalian tidak tahu yang ada di belakang itu siapa. Kasih jalan dan persilahkan dia maju ke depan." Radhiyallahu ta'ala anhu. Sifat ketawaduan dan ini, kalau kita belum bisa seperti ini, maka hadirnya majelis kita belum menghasilkan buah. Duduknya kita di majelis tidak tergantung berapa lama, berapa tahun. Ya, kalaupun berabad-abad pun itu iblis itu. 200.000 tahun nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak menghasilkan apa. Yang hasilnya malah sombong, ya, yang hasilnya malah takabur, hasilnya malah ana khairun min, hasilnya adalah saya lebih baik daripada dia, ya Allah. Hasil daripada duduknya kita di majelis taklim, hasil daripada duduknya kita melihat ulama shalihin, apalagi yang barusan sempat viral foto daripada guru mulia Syekh Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh.
adabnya beliau, akhlaknya beliau. Semoga yang ikut memviralkan pun juga bisa meniru yang seperti itu. Coba lihat, mau berapa tahun duduk kita di majelis taklim, tidak menjadi satu patokan. Yang dilihat adalah hasil daripada duduknya kita di majelis taklim. Duduknya kita, mandangnya kita dengan orang-orang soleh, kita mandang orang soleh, kita lihat wajahnya orang soleh, kita duduk bersolawat, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita lihat. Karena ada sebagian orang yang dimanapun mereka berada tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang duduk sama kita di majelis, baca sholawat, baca ini, tapi nggak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa banyak majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar apapun majelis tersebut, berapapun yang hadir majelis tersebut. Tapi karena sosok orang yang kadang-kadang majelis tersebut diterima bukan karena yang duduk di depan, tapi karena sosok orang yang duduk di belakang, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, majelis tersebut diterima karena orang tersebut. Dan itu terjadi di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau menjadi presidennya wali di zamannya, beliau datang berziarah Nabi Hud alaihi salam yang biasa rutin diadakan di bulan Sya'ban. Duduk beliau di tengah-tengah majelis, di hadapan magam daripada Nabi Hud alaihi salam, yang hadir ulama, aulia, wassalihin, kumpul semuanya dari satu Hadramut, datang semuanya ada di tempat tersebut, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah sela majelis, tidak biasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bangun keluar dari majelis tersebut untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Enggak biasanya. Biasanya orang-orang saleh itu kalau sudah duduk ya sudah duduk sampai tuntas, sampai selesai dari mulai awal sampai akhir, baru mereka bangun. Subhanallah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi saat itu bangun keluar didampingi sama satu anak muridnya sampai beliau berwudu. Selesai berwudu, beliau mengarah ke tempat majelis tersebut sambil mengatakan, majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bikin saya tertarik satu orang, yang hadir ulama, semuanya alim alama, ya ilmunya bukan sama seperti kita. Kalau kita masih bisa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun terjemahannya saja. Ini alimnya benar-benar alim, ulama ushalihin. Tapi yang dipuji saat itu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi satu orang saja dari sekian ribuan orang yang hadir di majelis tersebut. Qala ana ajab wahid. Kata muridnya, siapa ya? Majelis ini diterima oleh Allah Ta'ala karena satu orang. Galmin, siapa ya? Yang muridnya nyangka mungkin Habib Fulan, wala ulama Fulan, wala Syekh Fulan, wala Kiai Fulan, wala Ustadz Fulan, mungkin. Tapi kata Al-Habib Al-Habsyi, ini majelis diterima karena itu orang yang bagi kopi. Itu yang bagi kopi, itu yang buka pintu langit dan membuat majelis ini, semua yang hadir di sini, yang saat ini yang hadir diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa? Tukang bagi kopi. Biasanya kan ada, kalau ente lihat video di Hadramut ziarah Nabi Hud, ada tukang bagi kopi. Karena apa? Saat itu hatinya dia bersih, nggak merasa lebih baik. Dan ini ya ikhwan yang perlu kita pelajari. Dan yang karena orang-orang seperti ini loh diangkat bala. Kata Rasulullah SAW, laula syuyukhur rukka, kalau enggak karena orang-orang tua yang rukuk, sujud, tadarru, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, enggak tenar mereka. Mereka enggak tenar di media sosial, enggak tenar. Kalau disebut namanya enggak ada yang kenal. Kalaupun disebut namanya enggak ada yang mempersilahkan di majelis. Tapi diangkat bala karena orang-orang seperti ini.
Ini yang kita pelajari. Karena manusia itu ada dua. Ada dua jenis. Ada yang suka mancing turunnya bala, ada yang suka nampis bala. Tergantung inti mau pilih yang mana. Paham kan? Tergantung inti mau pilih yang mana. Inti mau jadi yang pertama, yang mancing suka nurunkan bala gara-gara perilaku kita. Paham? Atau mungkin kita sebaliknya, termasuk orang-orang yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memandang kita, bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu seorang perempuan di Suriah berbicara sama salah satu syekh. Syekh tersebut bercerita langsung. Ia mengatakan, saya ini belum pernah ketemu sosok seorang perempuan yang solihah yang seperti ini. Gak pernah saya ketemu yang seperti ini. Kalau yang ahli ibadah, perempuan bisa banyak. Kalau yang ahli zikir banyak. Tapi yang punya hati seperti ini, kami gak pernah ketemu. Apa? Saat saya selesai dari majelis taklim muhadharah, saya lihat ada seorang perempuan di ujung. Saya bangun dari majelis, saya keluar. Saya dihadang. Ditanya, "Tolong ya Syekh, saya minta doanya." Saya pikir mungkin mau minta doa sehat, atau mungkin rezeki yang lancar, atau semisalnya. Gak ada ya amatullah, ibu mau minta doa apa ini? Gak ada ya Syekh, minta sama Allah Ta'ala agar saya dijadikan sama Allah Ta'ala sebagai hamba yang kalau Allah Ta'ala melihat saya, malah diangkat dari bumi. Kalau Allah Ta'ala melihat saya, memandang saya mengangkat tangan. Allah Ta'ala melihat saya, malah diangkat dari bumi ini. Kata syekh tersebut, saya belum pernah dengar perempuan yang sesolehah seperti ini, belum pernah semasa hidup saya. Memang benar, orang itu ada dua. Ada yang suka mancing turunnya bala, ada yang suka nolak bala. Dia dimanapun dia berada, subhanallah, bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ketemu sama satu yang satunya ini, hati. Dimanapun Anda berada, hati. Kita jangan sampai jadi golongan yang pertama, yang mancing bala. Makanya kesempatan kita duduk di majelis taklim yang seperti ini, ketemu dengan para habaib, para ulama wassalihin. Apalagi sosok yang saya sangat kagum, ketawaduan beliau. Itu yang membuat saya sangat kagum. Semoga kita bisa dapat, bisa meniru seperti beliau. Tawadhunya, rendah hatinya. Kita nggak mandang diri kita siapa. Mau Anda duduk di majelis taklim, mau Anda duduk dimanapun, jangan pandang diri Anda sebagai apapun, karena ketahuilah duduknya kita di majelis taklim murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak milih, Anda nggak minta, bukan karena Anda berhak juga untuk duduk di majelis taklim. Tapi duduknya Anda di majelis taklim murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini. Kalau sudah murni itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga baik-baik. Antum bersyukur. Antum sekarang di daerah Surabaya, kalau hadir taklim majelis taklim gampang. Sepeda sampai. Kalau yang ada di Kalimantan Tengah, seperti tempat beliau, mau hadir majelis taklim, kalau imannya sekelas iman kita, mungkin gak hadir majelis taklim. Mungkin mikir kita mau hadir majelis taklim. Dapat apa kita duduk di majelis taklim? Capek, iya. Perjalanan capek, maaf. Memang benar. Makanya antum yang duduk di area Jawa ini bersyukur. Mau ketemu Habib gampang. Kalau di sana, jangankan ketemu secara gogo, lewat media sosial saja, cari sinyal saja repot. Mau lihat video, kita mau lihat video, mau lihat dari YouTube, repot kita. Kenapa? Belum tentu sinyal ada. Ada pun paling kuat untuk cuman kirim WA, tidak lebih daripada itu.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah taala agar hadir majlisnya taklim, hadirnya kita di majlis taklim ini membuahkan hasil kita yang baik, hati tambah lebih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuhi hati kita dengan sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang barakah di dunia wal akhirah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diikatkan dengan orang-orang saleh, dipenuhi hati kita dengan rasa cinta terhadap orang-orang saleh dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu wa kepanjangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak nasihatnya yang disampaikan oleh Dr. Rahman bin Hussein Al-Qos. Alhamdulillah ini memotivasi kita untuk kita selalu istiqamah menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin amin ya rabbal. Jalanan enak, cari kendaraan online pun gampang, 24 jam bisa, mau mampir makan pun bisa, ya. Jadi nikmat apa yang kita dustakan dengan kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi semangat kita, mudah-mudahan kita menjadi ahli istiqomah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.